Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Apa kabar siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 2 Kota Serang? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan selalu diberikan kesehatan. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran mengenai bagaimana memahami kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Untuk itu, mari kita simak tayangan video berikut ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kebahasaan teks laporan hasil observasi. Seperti apakah kebahasaannya? Silakan disimak. Ya, jadi untuk kebahasaan teks laporan hasil observasi di sini ada 6 jenis kebahasaan yang harus kalian pahami. Yang pertama, konjungsi setara, yang kedua kata kerja atau verba, yang ketiga kalimat simpleks, keempat kalimat kompleks, kelima frasa atau kelompok kata, dan yang keenam berbagai makna. Seperti apakah penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, yang pertama yaitu konjungsi setara. Konjungsi setara adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, klausa, atau kalimat yang mempunyai makna sama atau setara. Ya, jadi di sini konjungsi yang dimaksudkan yaitu konjungsi sudah tahu ya, yaitu kata hubung yang menghubungkan dua kata, frasa, klausa, atau kalimat yang mempunyai makna sama atau setara. Jadi di sini kaitannya atau hubungan antar frasa atau dua kata atau klausa atau kalimat masih sama atau setara. Nah, untuk jenisnya ya, jenis dari konjungsi setara yaitu dan, serta, atau, tetapi, melainkan, padahal, dan sedangkan. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak contoh berikut. Ya, untuk contohnya, yang pertama yaitu kalimat kita bisa mendaur ulang sampah anorganik atau bisa memanfaatkannya kembali. Nah, di sini sudah ada tanda ya. Kita bisa mendaur ulang sampah anorganik, itu termasuk klausa. Kemudian klausa yang kedua, bisa memanfaatkannya kembali. Itu klausa. Ya, jadi klausa itu ada subjek, ada predikat, ada objek. Ya. Baik, di sini konjungsi setara yang digunakan yaitu kata atau. Karena di sini hubungan mendaur ulang sampah anorganik atau bisa memanfaatkannya ini masih hubungan sama atau setara. Oke, sampai sini jelas ya. Baik. Kemudian contoh yang kedua yaitu masih sama menggunakan dua klausa. Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh kegiatan konsumsi manusia dan dibuang ke tempat sampah. Ya, klausa yang pertama dihubungkan dengan klausa yang kedua dan yang menjadi alat penghubungnya yaitu konjungsi setara dan. Ya. Sampai sini jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua yaitu kata kerja atau verba. Kelas kata yang menyatakan suatu tindakan. Nah, pasti kata kerja yang ini sudah kalian ketahui di pembelajaran sebelumnya. Tinggal mengulang saja. Saya ulangi, kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, perbuatan. Nah, contohnya apa saja? Membaca, makan, mencuci, memasak, mengerjakan, tidur, dan lain-lain. Silakan disimak contoh berikut. Di sini ada beberapa kalimat yang di situ memuat kata kerja atau verba. Contoh yang pertama yaitu Andri mengerjakan PR. Ya, berarti Andri melakukan suatu pekerjaan atau tindakan yaitu mengerjakan PR. Kemudian Budi membaca buku. Nah, verbanya yaitu membaca. Kemudian Susi mencuci piring. Untuk kata kerjanya yaitu mencuci. Kemudian ibu memasak nasi, ya, verbanya atau kata kerjanya itu memasak. Nah, namun dalam teks laporan hasil observasi, tentu jarang kita mengetahui kalimat-kalimat yang pendek seperti itu.
Ya, yang sering kita jumpai yaitu kalimat yang panjang. Seperti contoh yang selanjutnya, kita bisa mendaur ulang sampah anorganik atau bisa memanfaatkannya kembali. Nah, kata mendaur ulang itu kan kata kerja atau verba. Nah, karena di sini ada imbuhan bisa sebelum kata kerja mendaur ulang, maka di sini disebut juga sebagai frasa verba. Nah, nanti untuk lebih jelasnya mari kita simak di bagian frasa. Tapi yang pasti di sini kita bisa mendaur ulang, ini termasuk verba. Mendaur ulang verba, kata kerja. Kemudian bisa memanfaatkannya, memanfaatkan itu kan termasuk verba. Nah, karena di sini ada imbuhan bisa, maka bisa termasuk frasa verba. Jika dianalisis, ini bisa masuk dalam kategori verba atau frasa verba. Oke ya, sampai sini jelas ya. Baik. Yang ketiga yaitu kalimat simplex. Apa itu kalimat simplex? Ya, kalimat yang terdiri atas satu verba atau kata kerja. Ya, kalau sebelumnya kita sudah memahami kata kerja atau verba, nah sekarang kita masuk di kalimat simplexnya. Kalimat yang terdiri atas satu verba. Nah, pasti sudah terpikirkan kan bagaimana nanti contoh kalimatnya. Baik. Nah, untuk jenisnya di sini nah sama seperti verba ya atau kata kerja, bisa membaca, makan, mencuci, masak, mengerjakan, tidur, dan lain-lain. Ini jenis yang masuk dalam kalimat simplex, satu verba. Ya, saya mengambil contoh dari verba tadi ya, karena di sini sama dalam konteksnya sama, yaitu kalimat simplex yang di situ memuat satu verba. Nah, contohnya saya ulangi lagi. Andri mengerjakan PR. Nah, di sini verbanya satu, mengerjakan. Kemudian Budi membaca buku, verbanya satu, yaitu membaca. Kemudian Susi mencuci piring, verbanya satu, yaitu mencuci. Kemudian Ibu masak nasi, verbanya satu, yaitu memasak. Nah, dalam pembelajaran teks laporan hasil observasi, tentu juga kita akan menemui kalimat yang panjang. Nah, kalau kita perhatikan di contoh yang selanjutnya, misalnya kita bisa mendaur ulang sampah anorganik. Nah, di sini ini saya potong ya, yang tadinya satu kalimat menjadi dua kalimat. Yakni mendaur ulang yaitu verba, verbanya satu, dan bisa disebut juga frasa verba. Nah, ini termasuk kalimat simplex. Kemudian kita bisa memanfaatkan kembali sampah anorganik. Nah, di sini memanfaatkan kembali ini termasuk kata kerja dan di sini bisa menjadi frasa verba. Nah, intinya di sini dalam kalimat simplex, kalimat yang mengandung kata kerja satu saja atau mengandung satu verba atau satu kata kerja. Paham ya? Kita lanjut. Kemudian selanjutnya yaitu kalimat kompleks. Kalau sebelumnya simplex, sekarang kalimat kompleks. Nah, kalimat yang terdiri atas dua atau lebih verba. Nah, kalau simplex satu verba, sedangkan kompleks dua atau lebih verba, kata kerja. Nah, misalnya seperti ini. Membaca titik-titik makan, mencuci titik-titik memasak, mengerjakan titik-titik tidur, dan lain-lain. Nah, intinya di dalam kalimat kompleks ini, dalam satu kalimat terdiri atas dua atau lebih verba, kata kerja. Baik, untuk lebih jelasnya silakan disimak contohnya. Nah, misalnya ini. Kita bisa mendaur ulang sampah anorganik atau bisa memanfaatkannya kembali. Nah, ini sudah menjadi contoh dari yang pertama tadi ya, yaitu tentang apa tadi? Ya, konjungsi setara. Nah, ternyata ini juga bisa dianalisis menjadi kalimat kompleks karena di situ memuat dua verba, yakni mendaur ulang dan memanfaatkannya. Ya, jadi sudah jelas di situ ada konjungsi yang menghubungkan antara dua klausa dan di situ memuat dua verba. Kemudian contoh yang kedua, sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh kegiatan konsumsi manusia dan dibuang ke tempat sampah. Nah, juga sudah terdeteksi bahwasanya di dalam satu kalimat tersebut
ada dua verba yang dihubungkan oleh konjungsi. Nah, jadi pada intinya dalam kalimat kompleks ini ada dua verba dan pastinya ada konjungsi atau kata hubung yang menghubungkan antara dua kata kerja tersebut. Baik, jelas ya. Intinya dua verba atau lebih. Oke, baik kita lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu frasa atau kelompok kata. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki satu makna atau memiliki makna. Ya, saya ulangi, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki satu makna atau memiliki makna. Nah, jenisnya di sini frasa verba, frasa nomina, dan frasa adjektiva. Sebenarnya ada banyak ya. Namun dalam pembelajaran laporan hasil observasi yang sering muncul yakni frasa verba, frasa nomina, dan frasa adjektiva. Apa saja frasa-frasa tersebut? Mari kita ya. Frasa verba. Frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata verba. Jadi di sini kalau tadi verba itu kata kerja, sedangkan di sini frasa adalah gabungan dua kata, maka kata yang menjadi pusat atau unsur pusatnya yaitu berupa kata verba atau kata kerja. Mohon maaf ya, di situ kata kerja atau kata verba. Kemudian frasa nomina, frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata benda. Ya, kalau kita memahami nomina adalah kata benda, maka frasa nomina adalah frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata benda, yaitu gabungan dua kata yang unsur pusatnya, yang intinya berupa kata benda. Kemudian frasa adjektiva. Nah, kalau kita memahami adjektiva yaitu kata sifat, maka frasa adjektiva adalah frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata sifat, yang intinya di situ adalah kata sifat. Baik, lebih jelasnya contohnya sebagai berikut. Nah, di sini contoh yang pertama itu sedang membaca. Nah, ini frasa verba. Kalau verba saja kan membaca. Sedangkan di situ ada imbuhan sedang, maka menjadi frasa verba, gabungan dua kata yang memiliki makna. Kemudian frasa verba yang kedua yaitu sedang bermain. Nah, jadi sudah jelas ya, di sini ada imbuhan sedang, akan, bisa juga untuk menambahkan dalam verba. Jadi gabungan dua kata yang memiliki makna. Dan masih banyak contoh yang lain. Kemudian untuk frasa nomina di sebelah kanan itu ada rumah besar. Dan intinya di situ adalah rumah. Kalau tadi membaca untuk frasa verba pusat, unsur pusatnya yaitu di membaca, karena di situ pusatnya yaitu verba, kata kerja. Kemudian sedang bermain, kembali lagi intinya pada kata bermain, karena di situ berpusat pada kata kerja bermain. Kemudian untuk frasa nomina rumah besar, unsur pusatnya yaitu pada nominanya yaitu rumah. Nah, kemudian sampah organik di unsur pusatnya yaitu sampah. Nah, kemudian untuk frasa adjektiva yaitu sangat besar yang pada intinya sifatnya yaitu besar. Kemudian sangat kurus yang pada intinya unsur pusatnya kata sifat yaitu kurus. Kemudian frasa nomina lagi bunga mawar yang intinya yang unsur pusatnya yaitu bunga. Kemudian sangat baik yang unsur pusatnya pada kata sifat baik. Ya, jadi di sini frasa yaitu gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna, yang unsur pusatnya masing-masing sesuai jenisnya. Kalau frasa verba ya unsur pusatnya pada kata kerja, sedangkan nomina unsur pusatnya pada kata benda, dan adjektiva yaitu unsur pusatnya pada kata sifat. Baik. Ya, yang terakhir yaitu berbagai makna. Berbagai makna atau makna adalah arti atau pengertian yang berhubungan dengan sebuah bentuk kebahasaan. Ya, jadi di sini arti dari makna adalah arti atau pengertian yang berhubungan dengan sebuah bentuk atau kebahasaan. Nah, sering kita mengartikan sebuah makna ya. Nah, di sini arti dari makna itu sendiri adalah arti atau pengertian yang berhubungan dengan sebuah bentuk kebahasaan. Nah, jenisnya ada 3. Yang pertama yaitu kata, makna kata, yang kedua makna istilah, dan yang ketiga yaitu makna ungkapan. Bagaimana penjelasannya? Mari kita. Nah, di sini sudah terlihat. Yang pertama yaitu makna kata. Makna kata adalah arti dari sebuah kata yang tidak terikat oleh konteks. Ya, kata apapun
yang memiliki arti dan tidak terikat oleh konteks bebas. Nah, contohnya di sini ada kata senang yang artinya gembira, kemudian ada contoh kata aman yang artinya tentram. Ya, jadi makna kata di sini arti dari sebuah kata yang tidak terikat oleh konteks bebas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, makna istilah. Sebuah kata atau gabungan kata memiliki makna. Nah, ini makna khusus ya pastinya. Jadi makna istilah ini sebuah kata yang memiliki makna khusus. Ya, baik untuk contohnya yaitu amputasi, yaitu proses pemotongan bagian tubuh. Nah, di sini berbeda dengan makna kata ya, yang sifatnya tidak terikat oleh konteks, namun berbanding dengan makna istilah yang memiliki makna khusus. Contohnya amputasi. Baik, kemudian yang ketiga makna ungkapan, gabungan dari kata dengan makna yang sudah menyatu. Nah, di sini penjelasan yang lain yaitu makna ungkapan adalah makna yang bukan sebenarnya. Ya, makna yang bukan sebenarnya. Misalnya angkat kaki, yaitu pergi. Kemudian buah tangan, itu oleh-oleh, dan masih banyak contoh yang lain. Baik, sudah jelas ya? Oke. Demikianlah tayangan video pembelajaran dalam memahami kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Semoga kalian bisa memahaminya. Bapak akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.